mengenai topik secondary survey pada kasus trauma. Sebelumnya kalian sudah Putus-putus dok suaranya dok. Mohon maaf tadi terputus. Kita mulai ya kuliahnya. Ya dok. Ya, jadi kita bahas tentang secondary survey pada kasus trauma. Next slide. Ya, seperti kita ketahui, kalau misalnya kita jaga di IGD, banyak kasus trauma yang datang ke IGD, dan kita sebagai dokter trauma, dokter IGD, kita harus paham apa sih prinsip-prinsip dasar untuk menangani pasien ATLS. Di mana kita harus tahu di mana pasien mana yang harus kita treat mengancam nyawa, life threatening atau limb threatening. Ya, jadi kalau kita berbicara secondary survey, kita berbicara bahwa pasien ini sudah primary survey sudah kita manage dengan baik, kita sudah resusitasi dan kita evaluasi, baru kita ke tahap secondary survey. Jadi dari secondary survey ini kita bisa menanyakan secara detail tentang mekanisme injury pada pasien, dan kita bisa melakukan pemeriksaan fisik lebih jelas head to toe, di mana kita bisa tahu di mana ada abnormalitas seperti apakah terdapat tulang yang patah atau ada cedera jari yang patah atau yang dislokasi. Nah, itu bisa kita ketahui setelah kita melewati dari proses primary survey. Nah, apa sih pentingnya untuk mekanisme injury ini? Mekanisme injury ini kita dengan cara kita mengetahui mekanisme injury, kita bisa tahu apa saja yang bermasalah pada pasien yang kita jumpai, khususnya pada pasien trauma. Misalnya contoh,
eh, pasien ini datang ke rumah sakit, ke IGD tempat kalian bekerja dengan kecelakaan lalu lintas. Pasien sebagai penumpang motor atau pengendara motor atau dia penumpang dari bus. Nah, itu semua menimbulkan gejala atau menimbulkan permasalahan yang berbeda-beda. Karena kan kalau misalnya lain cerita, kalau misalnya kita duduk di belakang di bus, kemudian tabrakan dengan mobil, lain cerita dengan berbeda dengan apabila kita mengendarai motor, tabrakan langsung dengan mobil. Next slide. Ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Mekanisme injuri pada pengendara dan penumpang itu berbeda karena ini juga yang akan menentukan pola fraktur, pattern dari fraktur yang akan terjadi pada pasien. Apabila misalnya kita contoh pasien yang duduk di kursi depan, itu dia memiliki resiko bila tabrakan dari arah depan itu dia memiliki resiko patah tulang femur dan dislokasi sendi panggul dibandingkan pada pasien yang duduk di belakang. Kenapa? Karena di kursi depan itu terdapat dashboard. Ada yang namanya dashboard injury. Jadi pada saat tabrakan lutut pasien terbentur dashboard, kemudian bisa terjadi fraktur tulang paha dan disertai juga dengan dislokasi dari sendi panggul. Kemudian kejadian saat tabrakan, setelah tabrakan kita lihat kondisi pasien, apakah dijumpai di dalam mobil atau dia terpental di luar mobil. Kondisi pasien saat dijumpai itu di mana, kita harus tanya pasien, keluarga atau saksi mata yang ada di sana. Tujuannya itu untuk mengetahui apa saja cedera yang lain yang bisa terjadi pada pasien ini. Next. Nah, pada kasus kecelakaan lalu lintas pada mobil terutama, penting kita ketahui informasi yang kita gali sebanyak-banyaknya, tujuannya untuk mengetahui contohnya yang tadi saya sebutkan, adanya dislokasi dari sendi panggul setelah kecelakaan, kemudian apakah pasiennya sadar dia masih bisa jalan atau tidak. Setelah itu kemudian pada saat dia ditemukan misalnya terpental dari mobil, jatuh terpental kurang lebih 2 meter misalnya, ya kita harus curiga juga ada cedera lain, khususnya tulang belakang. Next. Oke, next. Nah, dengan misalnya pada kasus pasien terjatuh dari ketinggian, misalnya pasien jatuh dari pohon ketinggian 2 meter, 3 meter, penting kita ketahui posisi dia mendarat. Apakah dia mendarat dengan kedua kaki, satu kaki, atau dengan posisi terduduk. Karena dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui direct force atau mekanisme tenaga yang terlibat pada pasien tersebut. Misalnya dia dengan napak kedua kaki, ternyata bawahnya itu aspal atau tanah merah yang lembek, itu berbeda juga. Dengan misalnya pasien jatuh dengan posisi dua kaki, dia bisa menyebabkan patah tulang pada daerah ankle, yang bisa menyebabkan juga jadinya compartment syndrome pada kaki. Nah, itu kan sebagai kegawat daruratan juga di bidang ortopedi. Kemudian misalnya dia jatuh dengan posisi terduduk, penting kita ketahui bahwa tulang belakang itu juga bisa patah dan menyebabkan namanya spinal cord injury. Ini juga adalah salah satu kegawat daruratan di bidang ortopedi. Kemudian setelah benturan, kita juga harus menilai, tidak hanya menilai tulang ya, kita juga harus menilai otot, fungsi pembuluh darah, fungsi saraf, kemudian tendon-tendon. Karena kan tulang kita ini dibalut semua oleh otot-otot dan kompartemen. Nah, penting kita ketahui bahwa kalau misalnya ada tabrakan, kita jangan treat pasien
tulangnya aja, ototnya juga. Makanya pada ortopedi itu bukan sekedar tulang, karena kita memegang neuromuscular injury. Artinya semua soft tissue dan hard tissue semua kita tangani. Next. Oke, ini contoh slide ini menjelaskan adanya kasus ledakan. Nah, penting kalau untuk pada ATLS kasus ledakan itu bahwa adanya trauma inhalasi atau cedera luka bakar. Nah, ini juga bisa kita ketahui dari saat kita di triase, bagaimana kondisi kulit pasien. Kalau misalnya dengan curiga trauma inhalasi, kita bisa tahu bagaimana suara pasien, apakah terdapat edem laring, kemudian alisnya apakah terbakar, apakah terdapat bau-bau minyak pada nafasnya. Nah, itu bisa kita curigai bahwa itu ada trauma inhalasi. Kemudian untuk ledakan dengan serpihan kaca atau serpihan besi itu juga bisa kita langsung ketahui, karena kan bisa langsung terlihat bahwa ada besi atau yang kaca yang menusuk dari badan pasien. Next. Oke. Next. Oke. Ini environment, artinya lingkungan sekitar. Yang pertama harus kita lihat sebelum masuk pre-hospital, sebelum maksudnya di TKP, kita harus melihat poin nomor 1 itu adalah exposure dari pasien. Apakah terdapat perubahan suhu yang ekstremis? Apakah terlalu panas karena luka bakar, luka ledakan, atau terlalu dingin pasiennya kena sempat kena air atau tenggelam. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menilai apakah terdapat aroma-aroma abnormal seperti yang saya bilang. Apakah pada saat pasien berbicara terdapat seperti bau minyak atau bau bensin. Kemudian poin yang ketiga, kita lihat sekitar, apakah pada saat kejadian terdapat kaca yang pecah. Itu bisa kita tanya ke saksi mata atau keluarga. Kemudian kondisi yang poin keempat ini adalah kita melihat apakah kejadian pasien itu ada di jalan atau di sawah, karena kan kalau untuk kasus dengan di daerah yang kotor, misalnya aspal dengan penuh debu, lukanya itu bisa terkontaminasi dengan resiko infeksi yang cukup tinggi. Next. Oke, untuk poin nomor 3 ini adalah status pre-injury atau dan predisposing factor. Ini cukup penting, seperti kita ketahui bahwa kalau secondary survey itu ada poin namanya EMPL. EMPL ini adalah salah satu singkatan untuk membantu kita di IGD mengetahui apa aja yang terjadi pada pasien. Contoh, EMPL itu kan ada alergik, kemudian ada past illness, ada last meal, ada medical condition, ya. Itu untuk mengetahui riwayat secara umum pada pasien ini. Next. Oke, untuk poin nomor 4 masih sama konteksnya di pre-hospital observasi dan care. Ini kita saat kejadian kita harus memposisikan pasien secara betul, karena takutnya pada saat kita memposisikan pasien malah justru lebih makin mencederai pasien. Pasien dengan curiga politrauma, ada misalnya kita jumpai ada luka terbuka, kemudian ada deformitas pada kedua paha. Nah, ini kan kemungkinan pasien politrauma. Kita harus memposisikan pasien dengan posisi yang netral, jangan posisinya
misalnya pasien dijumpai dalam posisi membungkuk, ya kita posisikan di pasien tertidur dengan alas yang datar, kemudian kepalanya kita sanggah dulu, jangan digerak-gerak. Nah, kalau misalnya andai kata kita lagi di jalan ketemu pasien dengan kecelakaan, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan pada cedera servikal itu bisa kita menggunakan apapun alat yang digunakan yang bersifat menjaga imobilisasi dari tulang leher. Bisa kalau di rumah sakit ini bisa pakai collar neck, tapi kan nggak mungkin kita bawa collar neck setiap hari di mobil. Jadi bisa kita manipulasi alat yang kita bisa. Contohnya kita pakai sendal keduanya dipasang di dekat leher, kemudian dibalut dulu untuk sementara menggunakan tali agar leher pasien tidak bergerak-gerak. Itu juga bisa kita berikan sambil kita tunggu ambulans yang datang, baru diganti dengan cervical collar neck yang lebih bagus. Kemudian setelah posisi kita perbaiki, kemudian cari bleeding source. Misalnya ada luka terbuka pada tulang paha yang darahnya lumayan banyak. Kita ambil alat balut tekan atau pakai kain atau apa, kita berikan balut tekan di sana sambil menunggu pertolongan dari ambulans yang datang. Slide-nya. Oke. Next. Ini penting ya untuk reduksi dari fraktur. Sebenarnya untuk reduksi dari fraktur memang butuh kejelian dan pengalaman dari dokter, karena dokter yang sudah biasa menangani kasus trauma, dia akan dalam saat melihat screening pasien, dia akan tahu bahwa oh ini ada patahnya. Nah, kalau misalnya kita jumpai patah, memang kita kembalikan posisi tulang se-anatomikal mungkin. Kita reduksi tujuannya untuk mengurangi perdarahan intrakompartmen pada tulang tersebut. Nah, sehingga bisa mengurangi resiko atau resiko dari shock hipovolemik. Next. Nah, ini pemeriksaan fisik selanjutnya. Pemeriksaan fisik dari secondary survey itu bersifat head to toe ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita lihat ulang semuanya. Dan goalnya ada 3 di sini. Yang pertama, identifikasi dari life-threatening injury. Artinya ini kita lakukan pada primary survey. Primary survey itu kan prinsipnya ABC, DE. Jadi, poin-poin ABC, DE ini adalah poin-poin yang bisa menyebabkan poin-poin yang bisa menyebabkan kondisi pasien semakin memburuk. Jadi kita harus tangani apabila misalnya pada poin B, breathing, kita menjumpai adanya masalah, kemungkinan pasien juga ada problem di dadanya, misalnya ada pneumotoraks atau ada hematotoraks masif, nah trauma. Oke, kemudian yang poin kedua itu adalah identifikasi dari limb threatening. Ini yang tadi saya sebutkan pada secondary survey. Setelah kita melewati primary survey, kemudian setelah kita melewati primary survey, kita lanjut ke secondary survey, kita periksa head to toe, baru kita pastikan bahwa tidak ada cedera atau patah tulang yang bisa menyebabkan limb threatening injury. Kemudian poin yang ketiga adalah poin yang lebih minimal ya, misalnya ada cedera tendon atau cedera otot yang bisa kita tahu, kita cek lagi dari pemeriksaan secondary survey untuk penanganan selanjutnya di rumah sakit. Next. Ya, untuk pemeriksaan muskuloskeletal trauma itu di ortopedi terkenal, bukan terkenal ya, di ortopedi itu pemeriksaan fisiknya dikenal sebagai look, feel, move. Jadi kita berbeda dengan pemeriksaan umum lainnya dengan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kalau untuk cedera muskuloskeletal itu look, feel, move.
di mana dari look kita melihat kondisi kulit pasien, kemudian apakah terdapat deformitas, kemudian apakah terdapat bengkak atau terdapat ada lebam, itu kita lihat di look. Kemudian dari feel, saat kita meraba, kita periksa pasiennya, pasien ada terdapat nyeri tekan, atau bahkan kita bisa jumpai krepitasi bila ada patah tulang. Kemudian kita nilai juga gimana akralnya, kemudian gimana CRT-nya, kemudian bagaimana arteri pulsasi distal, itu kita nilai di feel. Kemudian untuk move, kita lihat pasiennya bisa nggak menggerakkan sendi-sendi secara aktif. Jika curiga ada patah tulang, pasien ada atau ada dislokasi, pasien tidak bisa menggerakkan secara aktif sendinya. Kemudian kita coba bantuan dengan kita secara pasif, pasien juga merasakan nyeri. Ini bisa kita ketahui bahwa ada masalah nih di muskuloskeletal pasien. Next. Ya. Next. Ini yang tadi saya bilang ya, ada look. Next. Oke. Di poin look juga kita bisa mengetahui apakah pasien terdapat gejala dari compartment syndrome. Compartment syndrome itu kan terkenal ada gejala 5P. Itu ada pulseless, pallor, paresthesia, kemudian ada pallor, pulseless, pain, paresthesia, kemudian passive stretch pain ya. Nah, ini bisa kita lihat dari look, apakah terdapat pale, kemudian terdapat sensasinya dari pasien, dari feel kita bisa nilai apakah terdapat paresthesia atau paralisis. Kemudian kita nilai juga nadinya ada pulseless. Kemudian saat kita gerakkan sendinya apakah pasien mengalami nyeri yang terlalu hebat. Nah, itu bisa kita curiga ke arah compartment syndrome. Next. Nah, salah satu kegawat daruratan di bidang ortopedi itu adanya cedera atau dislokasi dari sendi bahu. Yang paling sering itu memang sendi bahu dan sendi panggul. Biasanya bisa kita jumpai pada pasien dengan keluhan dia dislokasi sendi bahu, nyeri pada bahu, kemudian dia tidak dapat menggerakkan bahunya, atau pasien menyebutkan kok seperti terkunci dok, nggak bisa gerakan sendinya sama sekali. Nah, itu bisa kita curiga bahwa ada dislokasi sendi. Next. Oke, kemudian kita bisa nilai juga fungsi motor dari pasien, motorik. Sama seperti di bagian neurologi atau di bagian bedah syaraf, motorik pasien kita nilai dengan poin maksimal ada 5, kemudian poin paling minimal ada 0. Nah, ini semua kita nilai. Apakah pasien poin 5 atau excellent, atau poin 0 atau adanya absen. Next. Oke, next lagi. Nah, ini kita lanjut ke feel ya. Next. Ini juga sudah saya jelaskan, ada loss of sensation ya, ada paresthesia atau ada paralisis. Kemudian apakah ada pain juga, ada krepitasi, ini semua kita cek di feel. Next. Ya, next. Nah, ini adalah tabel yang menjelaskan tabel mana sendi mana yang paling sering cedera pada kasus trauma. Yang paling sering itu adalah shoulder dan hip. Nah, shoulder itu bisa cederanya ke arah ke depan atau ke belakang. Kemudian itu adalah contoh deformitas yang bisa kita jumpai. Square off itu artinya pundaknya itu kok berbentuk kotak. Biasanya kan pundak kita tuh bulat ya, karena ada otot deltoid.
ada otot di bahu yang membungkus bahu kita. Tapi kalau misalnya pada saat dislokasi ada deformitas, jadi menyebabkan seperti seakan-akan lebih kotak. Kemudian posisi tangan terkunci dengan internal rotasi atau eksternal rotasi, tergantung dislokasinya ke arah mana, anterior atau posterior. Ya. Kemudian next. Next slide. Oke, ini next lagi. Nah, untuk cedera open dibandingkan cedera terbuka, cedera tertutup itu lebih gampang kita lihat terbuka, karena kan kalau untuk cedera terbuka kita bisa melihat adanya berdarah, adanya otot apa enggak, atau sampai tulang yang mencuat keluar. Itu adalah cedera terbuka. Kalau misalnya cedera tertutup memang agak sulit kita menilai kalau misalnya belum terbiasa, tapi bisa kita bandingkan pada sisi yang sehat. Itulah adalah salah satu kuncinya. Misalnya pasien datang dengan keluhan patah tulang paha. Pasien mengeluhkan nyeri hebat pada pahanya. Kita bandingkan dengan paha yang satu lagi. Biasanya langsung segera nampak paha sebelahnya lebih bengkak dibandingkan paha yang sehat, atau ada lebam-lebam yang cukup luas pada paha yang sakit dibandingkan paha yang sehat. Itu adalah salah satu clue yang bisa kita lakukan di IGD. Next. Oke, next. Nah, ini sekali lagi saya tekankan penting kita mengetahui mekanisme injury ya pada pasien trauma. Karena dengan mekanisme injury kita bisa mengetahui kira-kira cedera apa aja yang terlibat pada pasien. Apakah dia kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan yang tinggi atau kecepatan rendah, itu kan juga menghasilkan abnormalitas yang berbeda juga ya untuk pasien. Next. Oke, next. Nah, ini evaluasi dari circulatory. Ini bisa kita nilai dari pulsasi dari distal yang saya bilang dari pemeriksaan feel. Kita bisa melihat pulsasi distalnya, apakah teraba kuat, teraba penuh, terus habis itu apakah cuma throbbing aja atau dibandingkan dengan sisi yang sehat lebih lemah. Nah, itu bisa kita nilai ya dengan membandingkan kanan dan kiri. Next. Nah, untuk rumah sakit tipe A atau tipe B biasanya memang ada USG Doppler. Untuk kasus trauma disediakan USG untuk VAS juga. Nah, di situ kita bisa menggunakan Doppler untuk menilai kondisi vaskular pada cedera ekstremitas. Next. Nah, ankle brachial index ini adalah metode yang digunakan untuk membandingkan tekanan darah pada sisi yang sisi ekstremitas atas dan bawah. Di mana kalau misalnya terdapat permasalahan pada vaskular, nanti ada perubahan dari ankle brachial index. Next. Kemudian pemeriksaan penunjang ronsen, itu setelah kita sudah kita pastikan bahwa pasien kondisi aman dan stabil, bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan, cederanya dari mana, bisa kita rencanakan untuk pemeriksaan X-ray. Next. Oke, next. Ya. Selesai, kira-kira apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Jika misalnya kita ada di tempat kejadian kecelakaan dan melihat mekanisme kecelakaannya, lalu hasil
korbannya itu patah tulang terbuka disertai pendarahan. Kira-kira apakah perlu melakukan survei primer lagi ya dok, ABCDE-nya? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Misalnya kita sebagai dokter, kita lagi jalan, terus kita melihat adanya kecelakaan di lalu lintas. Nah, misalnya kita turun, kemudian kita melihat kondisi pasien, tetap prinsipnya adalah ATLS yang bisa kita pegang. Karena kan prinsip dari penanganan trauma itu kan kita harus menyingkirkan yang mana yang gawat, yang bisa mengancam nyawa terlebih dahulu. Dan apa saja misalnya dengan fasilitas yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan pada pasien tersebut. Karena kondisi ini di jalan, otomatis kan kita persiapkan untuk panggil ambulans. Selagi kita nelpon ambulans, kita bantu pasiennya dengan prinsip ABCDE. Sama, kita lihat RW-nya, kita lihat breathing-nya. Secara gampang kita memeriksa RW dan breathing kan dengan cara kita ngobrol pasiennya. Kita tanya, kita panggil Pak, Bu, misalnya sadar ya, dia akan menjawab dan respon dan baik. Nah, dari situ dengan suara yang jelas dan lantang, kita bisa ketahui bahwa RW dan breathingnya clear ya, bagus. Kemudian pada kasus yang tadi kamu bilang, misalnya terdapat luka terbuka dengan perdarahan, itu kan berarti ada problem di C-nya, dengan ada bleeding source-nya ya, ada sumber perdarahan. Nah, dengan kasus yang di tepi jalan atau di jalan raya lah kita jumpa, kita kan nggak mungkin cari kasa steril untuk balut tekan, kemudian elastis verban, ya kita pakai seadanya. Misalnya ada kaos atau ada baju, ya kita pakai buat di situ untuk balut tekan sambil menunggu pertolongan yang datang. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, dok. Ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, dok. Ya. Kalau misalnya seperti kasus yang sudah seperti trauma parah, misalnya tangan atau kaki masuk ke mesin penggiling, dok, itu penanganannya bagaimana, dok? Maksudnya kan tulangnya sudah completely hancur gitu, dok. Ya. Ini konteksnya kita berarti pasien sudah datang di IGD ya? Iya, dok. Nah, ini tadi saya lupa jelaskan. Ada salah satu kegawat darurat di bidang ortopedi itu crush injury. Jadi crush injury itu adanya open degloving injury, kemudian tulangnya hancur berkeping-keping, kemudian dengan perdarahan yang aktif gitu. Itu contohnya yang seperti itu, karena mekanisme injurinya karena terkena mesin giling atau terkena yang paling sering tuh kelindes waktu misalnya kecelakaan, dia kelindes, kakinya kelindes truk gitu kan, hancur berkeping-keping. Nah, prinsipnya sama di IGD, tetap ABCDE sampai kita pastikan semuanya itu baik. Jadi kalau sebenarnya ATLS itu prinsipnya adalah ABCDE, balik aja terus ABCDE, A dipastikan clear, lanjut turun ke B lanjut clear, turun ke C. Nah, kasus crush injury ini kan C, dia ada bleeding source, kemudian ada resiko shock ya, shock hipovolemik ya, karena perdarahannya aktif. Nah, ini harus kita kontrol perdarahannya ya, kalau misalnya konteks kita di IGD ya bisa kita berikan yang maksimal. Misalnya kita pasang, untuk sementara kita pasang tourniquet untuk melihat pembuluh darahnya, sambil kita lihat pakai kasa, kita lihat pembuluh darahnya. Jika kita jumpai, bisa kita balut tekan di situ. Tapi kalau misalnya pembuluh darah yang tidak bisa diberhentikan atau bagaimana ya, mau nggak mau ya kita klem. Tapi sebenarnya di ortopedi itu kita nggak boleh klem pembuluh darah, mau vena atau pembuluh darah arteri ya, sebisa mungkin kita balut tekan. Karena tujuannya kita kan untuk menyelamatkan ekstremitas gitu. Kalau misalnya crush injury dengan bagian distal sudah hancur dan memang sudah tidak bisa diselamatkan, ya kita
pasang tourniquet sedetail mungkin gitu. Baru nanti pilihan terapi setelah pasien stabil, entah mau diamputasi atau disambung lagi, tergantung temuan pasien gimana gitu. Itu prinsipnya penanganan ABCDE. Ada lagi pertanyaan? Ini sebenarnya penting ya, ATLS itu penting banget sih buat kalian. Karena kan nanti begitu lulus, pasti ada beberapa yang kerja sebagai dokter di rumah sakit. Nah, biasanya kita menjumpai pasien trauma. Kalau ada langsung rumah sakit, ada dokter spesialis bedah atau dokter ortopedinya ya enak. Kita langsung bisa konsul segera gitu kan, selagi pertolongan pertama. Tapi kalau misalnya kita di tempat terpencil, PTT, di mana dokter umumnya itu ya kita dokter IGD, dokter nggak ada dokter spesialis bedah, ya semaksimal mungkin lah kita selamatkan, baru kita rujuk. Ada lagi pertanyaan? Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada lagi, Dok. Tidak ada ya? Iya, Jam Dok. jam kuliahnya itu sampai jam berapa ya? Jam 11, Dok. Jam 11 ya? Sekarang jam 10.40, Dok. 20 menit lagi ya? Iya, Dok.